A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Senantiasa selalu kami doakan semoga para sedulur semuanya selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dilancarkan, dibukakan seluruh pintu-pintu rezekinya, dikabulkan segala hajat juga cita-citanya, dan yang terpenting ditanamkan dalam rohaninya keistiqomahan dalam amaliyah ibadahnya. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami pada Padepokan Cahaya Siliwangi hadir dalam sebuah konten viral mengangkat permasalahan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan yang tentunya ditunggu progresnya, perkembangannya oleh masyarakat luas sehingga menjadi buah bibir, menjadi perbincangan di banyak kalangan. Dan pada kesempatan kali ini kembali kami ingin melanjutkan pembahasan berkaitan tentang Megatrust, di mana kemarin kita sudah sampai ke part 4 ya, part 1, part 2, part 3, part 4. Dan di part 4 saja kami melihat komentar-komentar. Saya selalu membaca setiap komentar apapun itu, yang terkadang ya masih pro kontra ya, masih banyak juga yang kadang menafikan atau menghilangkan sisi gaib seperti ini. Banyak yang menganggap apa yang kami lakukan ini juga katanya seperti permainan anak-anak, tapi itu semua hanyalah sebuah dinamika saja ya. Kami paham tidak bisa kami membuat semua orang itu suka terhadap apa yang kami berikan. Yang terpenting dari itu semua, kami hanya menjalankan syiar, menjalankan apa yang kami ketahui dari guru mursyid kami, pembimbing kami, dan menjadikan itu adalah sebagai ladang amaliyah ya. Artinya tidak sedikit ternyata yang memang ya tercerahkan secara pola pikir dari apa yang kami sampaikan. Kembali membahas tentang Megatrust, sekali lagi di sini saya ingin sedikit menjelaskan, dari bahasa saja kita sudah paham sebenarnya. Kalau bagi yang mau berpikir ya, biasanya orang yang tiba-tiba saja langsung menyimpulkan itu ya karena nggak mau berpikir itu. Dia hanya membandingkan dengan apa yang mungkin selama ini ada di benaknya. Megatrust, mega itu kan besar ya, trust itu kehancuran atau kejadian besar lah yang sifatnya mungkin lebih dekat ke hal-hal yang sifatnya kerusakan, mungkin bisa disimpulkan bencana yang besar. Sebenarnya sudah banyak saya sampaikan di part lain. Apa yang kita sajikan ini sebenarnya kan ingin membantu, memberikan referensi. Apakah Megatrust itu hanya terjadi di satu wilayah kan gitu? Hanya terjadi atau menimpa satu suku atau satu negara kan tidak. Megatrust itu kejadian yang memang sudah diberitakan sangat lama. Artinya termasuk salah satu kejadian penting yang terjadi dari rentetan ciri-ciri akhir zaman. Salah satunya itu adalah Megatrust. Artinya bencana-bencana yang memiliki perbedaan dari sisi bencana. Kalau bencana dari dulu sudah banyak. Banjir dari dulu sudah ada ya kan. Gempa bumi dari dulu pun sudah ada. Angin tornado dari dulu pun sudah ada.
Kebakaran besar dari dulu pun sudah terjadi. Nah, lalu apa bedanya dengan yang dimaksud oleh megatrust ini? Jadi megatrust itu satu kejadian yang memang sudah terbentuk, tersistem dari kejadian alam. Ya, artinya makanya kenapa alam ini kalau kita saya sampaikan terdiri dari dua dimensi ya. Kita itu eh, punya saudara gitu. Ada makhluk lain yang hidup di satu tempat yang sama dengan dimensi yang berbeda. Dan ternyata memang saling keterkaitan. Adanya megatrust, adanya satu kejadian-kejadian bencana yang selama ini semakin sering muncul termasuk gempa. Saya selalu dapat laporan dari para sedulur yang lain. Suka ada WA dari sedulur kita di wilayah-wilayah yang terjadi bencana. Artinya itu baru di Nusantara. Mungkin kalau saya membuka akses ke orang luar tahu nomor saya, mungkin juga mereka memberitahu gitu kan. Ternyata hal ini terjadi di setiap tempat gitu kan. Artinya ada rangkaian yang terkait, ada benang merah dari semua titik-titik bencana ini. Nah, kita mencoba membuat peta dengan adanya penjelasan megatrust 1, 2, 3, 4 itu. Kita mulai dari asal muasal dari dimensi lain, bahwa ternyata di dimensi sana itu peperangan itu sudah sangat sering terjadi, bisa setiap saat. Kalau di 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 dunia yang kita lihat ini, di dunia kita, ya kita juga sudah bisa bercerita kan bahwa sudah banyak mulai terjadi peperangan, dimulai perang diawali waktu itu antara Rusia dan Ukraina kan gitu. Bahkan banyak yang mengatakan pihak itu satu pemicu perang dunia ketiga. Disusul dengan perang agresi antara Israel dengan Palestina. Sangat banyak, belum peperangan Timur Tengah yang dari dulu sudah sering terjadi. Nah, kenapa kontinuitasnya itu di akhir-akhir ini sangat sering, lebih sering, bahkan terus berlanjut kejadiannya. Artinya ada efek dari semua kejadian ini. Efek dari agresi Israel dengan Palestina akhirnya memicu langkah Amerika untuk menekan banyak negara lain. Karena negara lain banyak yang tertarik untuk membantu Palestina. Nah, inilah yang akan benang merah di mana nanti akan terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. Sebagai salah satu pemicu dari megatrust itu sendiri. Kan efeknya itu luar biasa. Di dimensi lain, perang itu setiap hari. Mungkin besarannya yang berbeda. Nah, yang menjadi nanti pemicu bencana yang ada di dunia kita itu adalah perang besar di dunia sana dan energinya sampai menembus ke dunia kita yang akhirnya membangkitkan menjadi pemicu gempa bumi, menjadi pemicu naiknya air laut. Secara ilmiah ya mungkin itu haknya orang-orang ilmiah yang memiliki keilmuannya. Mereka menjelaskan keretakan segala macam. Nah, kami menjelaskan dari sisi dunia yang lainnya. Bahwa ternyata lempengan yang bergerak itu akibat dari kehancuran yang ada di dalam bumi karena mereka ada peperangan yang akhirnya membuat ada selah dari batuan-batuan yang kosong yang akhirnya terisi dari batuan yang di atasnya. Terjadilah pergeseran lempeng namanya. Itu kosongnya lempengannya itu akibat peperangan di dunia dimensi sana. Nah, ini yang banyak yang masih sering nggak paham ya. Nah, yang timbul di mata lahir kita melihat peperangan dagang hari ini Amerika, Cina, mereka punya tujuan karena kita juga dapat informasi dari mereka bahwa mereka memanfaatkan jasad-jasad manusia yang memang memiliki energi yang sama untuk ditempati oleh pasukan-pasukan goib yang terkoneksi dengan iblis. Mereka memanfaatkan, menunggangi untuk mewujudkan kepentingannya. Sama tujuannya ya seperti itu nantinya efeknya. Makanya sekarang banyak ketegangan antar negara. Jangankan negara lain, negara kita pun mungkin yang lebih paham tahu ya ada ketegangan antara kita dengan Malaysia, ketegangan kita dengan Cina. Satu waktu ketegangan kita dengan pihak Australia kan gitu. Itu kan pemicu-pemicu. Nah, untuk part 5 ini saya akan kembali membahas tentang megatrust yang berkaitan dengan konflik-konflik di dunia yang sudah sangat jelas sekali yang saat ini masih berlangsung, yaitu di Israel sana, di Gaza ya, di mana ada satu kejadian yang penting yang ternyata ini pernah terjadi
di zaman Rasulullah dulu. Para saudara sedulur semuanya yang muslim mungkin yang sudah mengetahui sejarah tentang perangan Rasulullah, kita dulu mengenal yang namanya perjanjian Hudaibiyah ya, perdamaian antara pihak Quraisy yang waktu itu mengepung pasukannya Kanjeng Nabi, dan ternyata dalam perjanjian tersebut ya mereka sendiri yang akhirnya menggagalkan. Belum pada waktunya mereka sudah melakukan serangan, dan ternyata perjanjian damai di Gaza sana yang saya dengar dari media, saya juga belum jelas, ternyata kembali tentara Israel sudah menyerang kembali masyarakat Palestina, sipil Palestina. Itu artinya ada pengulangan sejarah. Dan ini pun sebenarnya adalah bagian dari Megatrust. Karena ini akan menjadi pemicu, akan menjadi pilihan bagi setiap negara yang lain untuk menentukan berdiri di sisi mana. Kan gitu. Nah, kita akan coba analisis kejadian pelanggaran perjanjian damai di Gaza sana. Kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari salah satu pasukan muslim. Kita masih banyak nih di sana ya, yang mungkin masih ditugaskan, yang dulu bertugas. Kita akan mencari tahu sejauh mana kondisi Gaza sekarang saat ini. Jadi tema kita pada kesempatan 45 ini, kita akan analisis kondisi Gaza di sana. Oke, dan saya sudah ditemani dengan Kang Iwan Bimantara sebagai mediator pada kesempatan kali ini. Siap Kang ya? Siap. Konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek berlapis-lapis tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dan mengganggu acara ini. Hanya yang saya izinkan, yang saya panggil, yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator. Selebihnya semuanya otomatis akan terlempar, terbental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya hadirkan salah satu sosok pasukan goib dari pihak muslim yang masih bertugas di wilayah Gaza, yang bisa menjelaskan kondisi terakhir dari perjanjian damai di Gaza. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, siapapun itu, saya izinkan untuk hadir di tempat ini dan masuk dalam tubuh mediator. Allah, masuk, silakan. Saya izinkan untuk masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung otomatis pita suaranya. Saya berbicara bahasa manusia. Allah, sallallahu alaihi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di majelis kami. Sebelum kita berdialog, saya mohon panjenengan untuk bisa memperkenalkan diri. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih Iya, sama-sama. diundang untuk hadir oleh panjenengan. Alhamdulillah, terima kasih juga dari kami. Nama saya Abdul Muhyi. Saya salah satu pasukan muslim yang sudah lama tinggal di sana. Kurang lebih
20 tahun yang lalu Anda sudah bertugas di sana. Betul. Sebelum terjadi perang seperti hari ini berarti Peperangan sudah ada. hanya saja peperangan dahulu itu tidak banyak diminati sama negara-negara. Belum ada media yang saya 20 tahun yang lalu ya. Sudah ada. Maksudnya media seperti sekarang, medsos gitu. Kalau TV mungkin sudah ada. Ya, kalau dulu sempat Hmm. Anda dari golongan apa? saya dari golongan jin. Asal Anda asli dari mana? Asli saya dari Indonesia. Oh, dari Nusantara. 20 tahun yang lalu sudah ditugaskan. Betul. Nah, 20 tahun yang lalu itu tugasnya dari siapa waktu itu? Ada tugas dari salah satu Hmm. pemuka agama yang ada di negeri ini. Pemuka agama, ulama. Betul, ulama besar. Apakah beliau masih ada saat ini? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Beliau sudah wafat. Sebelum beliau wafat, beliau menugaskan saya untuk membantu berjuang di sana. Waktu itu konflik belum terlalu besar gitu ya. Belum. Hanya saja masih banyak gangguan. Walaupun tidak besar seperti sekarang. Terus panjenengan kenal dengan pasukan-pasukan Goib yang banyak diturunkan saat mulai konfrontasi Israel dan Palestina baru-baru ini kemarin tuh, 2 tahun yang lalu. Sudah ada sinkronisasi. Iya. Sana. Kita bersama-sama. Kami bersama-sama. Di sana sudah jadi satu garis perintah. Oh, ada satu komando. Iya betul. Satu garis perintah yang sudah menggabungkan atau menyatukan pasukan-pasukan Muslim yang berada di Palestina dan jalur Gaza. Wujud Anda saat ini seperti apa? Seperti manusia. Oh, berarti Anda sudah bertarekah? Sudah. Alhamdulillah. Itu tadi karena sudah satu, sudah satu ajaran. Jadi yang menyempurnakan kemusliman Anda pasukan Goib yang susulan itu, atau memang ada Anda bertemu dengan sosok lain? Ada pasukan dari Raja Nusantara. Ya. Berarti dari pasukan-pasukan yang kemarin konflik besar itu, semua yang sudah ada di sana dimuslimkan, disempurnakan kemuslimannya. Sebelum itu sudah muslim jenengan? Sudah. Alhamdulillah. Saya sudah muslim. Saya salah satu khodam Dari kiai ulama itu.
leluhur dari ulama itu ulama. yang wafat. Anda punya pasukan saat ini? Saya percaya Hmm. memimpin 1 juta pasukan. 1 juta pasukan. Nah, terima kasih sebelumnya jenengan sudah menyempatkan untuk bisa hadir di tempat kami, di majelis kami. Berkaitan dengan undangan ini, saya secara pribadi melihat perkembangan yang terjadi di sana. Sebenarnya kan sudah ada satu progres perkembangan waktu terjadinya perjanjian damai. Tapi ya saya tidak memungkiri, saya juga hafal dengan sejarah. Ya awalnya tidak terpikirkan ke situ, tapi kok kejadiannya sama. Sebelum kejadian perdamaian ini, nggak tahu, saya juga belum jelas ya ini perjanjiannya berapa tahun, berapa bulan. Dan tapi yang jelas sebelum berakhir ini dari pihak Israel katanya sudah melakukan serangan kembali. Bisa panjenengan menjelaskan kondisi saat ini atau panjenengan bisa mulai bercerita dari perjanjian damai tersebut. Silakan, waktu saya sepenuhnya berikan sama panjenengan. Baik, Hmm. perjanjian itu sebenarnya tidak sepenuhnya diterima Hmm. oleh pasukan-pasukan musuh. Hmm. Ada sebuah keterpaksaan Hmm. dari pasukan musuh untuk menerima perdamaian. Hmm. Tetapi karena begitu besar ancaman dari seluruh penjuru akhir, pihak musuh menerima perjanjian. Yeah. Walaupun perjanjian tidak lama. Sebenarnya berapa kalau dari surat perjanjian itu sendiri? Berapa lama masa berlakunya sebenarnya? Seharusnya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun untuk mengembalikan kondisi rakyat yang ada di Palestina. Untuk pemulihan harusnya. Untuk membangun kembali sarana-sarana warga Palestina. Hanya saja dari pihak musuh itu tidak menerima sepenuhnya dari perjanjian, karena ada negara-negara yang selalu melihat dan membantu maka dari dengan rasa terpaksa akhirnya perjanjian itu disepakati. Karena kalau tidak disepakati, negara Israel itu akan pecah
Ya. Dalam perjalanan negara Israel itu sudah habis kesabaran karena dorongan-dorongan dari negara-negara yang sudah bersekutu dengan negara Israel. Ada kekuatan yang mendorong untuk melakukan serangan kembali atau untuk menekan, mengintimidasi dan melakukan pengerusakan kepada bangsa Israel dan bangsa Palestina. Karena Israel itu sudah diliputi kebencian yang luar biasa. Mereka memanfaatkan perjanjian ini, memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari orang-orang Palestina, dari para pejuang-pejuang Palestina. Sebenarnya mereka mengaku kalau dari kehebatan peperangan Israel itu tidak ada apa-apa. Mereka berpikir ketika berada pada masa tenang atau masa damai, mereka dengan mudah untuk menembus perlawanan dari tentara-tentara. Begitu kuat dorongan dari bangsa manusia dan dorongan dari bangsa gaib yang selama ini mengendalikan orang-orang atau penguasa-penguasa yang menguasai Israel. Tapi Israel tidak mempertimbangkan resiko dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Justru ini akan memicu pergolakan kembali. Karena banyak sekali negara-negara yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Hanya saja energi-energi yang akan membangkitkan atau memicu peperangan itu belum terkumpul semua. Karena tidak akan lama lagi akan ada pemicu yang lebih besar lagi. Banyak negara-negara yang selama ini membantu Palestina sedang mempersiapkan persenjataan
Ya. mempersiapkan persenjataan, mempersiapkan jalur-jalur, dan mempersiapkan sebagainya. Ya. Ketika nanti ada pemicu yang besar, itu mereka sudah mengetahui ini tidak akan lama. Di bangsa kami itu selalu berjaga, tidak pernah lengah sedikit. Karena strategi dari mereka sedikit demi sedikit sudah banyak kami tahu. Secara garis besar seperti ini. Alhamdulillah cukup komplit ya beritanya. Boleh ya saya memperdalam informasi yang panjenengan sampaikan dengan bertanya. Silakan. Tadi kan dikatakan berarti motivasi pihak Israel berani melanggar peraturan ini, satu karena mereka sebenarnya tidak menerima secara utuh perjanjian damai ini. Yang kedua, mereka meyakini dalam kondisi damai seperti ini, mereka yakin bahwa pertahanan tentara Palestina itu berkurang gitu ya. Kalau saya tangkap dari penjelasan panjenengan. Nah, yang panjenengan lihat, apakah apa yang mereka simpulkan itu benar? Apakah pihak Palestina atau tentara-tentara pejuang Palestina itu mengendorkan perjuangannya, mengendorkan kewaspadaannya pada saat damai kemarin itu? Mereka tetap bersiaga. Hanya saja ada sebagian yang membantu membenahi fasilitas-fasilitas untuk kepentingan warga Palestina. Ya. Tapi mereka kan tidak larut menganggap itu satu kemenangan kan? Tidak lupa. Mereka paham karakter pasukan musuh itu seperti apa. Tidak sama sekali. Mereka memanfaatkan waktu untuk membenahi kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Karena tidak sedikit kerusakan-kerusakan yang ada di bumi Palestina. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi karena adanya peperangan itu hancur. Jadi hampir sebagian dari tentara itu ikut serta membenahi demi kelangsungan hidup mereka. Berikutnya tadi dua alasan tadi yang memicu pihak Israel berani melanggar perdamaian ini. Tentu keberanian ini kan tidak serta-merta muncul begitu saja. Secara umum mungkin ya, tapi secara khusus yang Anda lihat pasti ada sosok atau seseorang yang mengawali keberanian mereka untuk melanggar ini. Yang Anda lihat, yang Anda ketahui secara dunia Anda, sosok yang dimaksud ini
Karena ada dua sosok yang kita lihat menjadi menjadi sutradara lah dari semua agresi-agresi Israel yang terjadi. Siapa yang Anda lihat yang pertama kali memiliki ide untuk melanggar perjanjian ini? Apakah penyokongnya Trump sebagai perwakilan Amerika atau pemilik Israel itu sendiri, Netanyahu, yang Anda lihat? Itu dari pemimpin Israel itu sendiri. Netanyahu berarti. Dia yang pertama kali mengobarkan semangat pada pasukannya untuk berani melanggar perjanjian damai ini. Karena mereka masih Hmm. bahwa perdamaian Ini strategi. itu akan melemahkan negara Israel di hadapan negara-negara lain. Oh gitu. Sementara mereka tidak mau Dianggap lemah. anggap tidak mampu atau tidak memperhatikan. Justru mereka ini ingin menunjukkan kembali kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Ingin menunjukkan kembali kehebatan-kehebatan. Lalu setelah itu kan akhirnya muncul satu kebijakan yang keluar dari Trump sebagai pendukung Netanyahu, pendukung utama berarti kan, kebijakan untuk mengosongkan Palestina dengan alasan tadi memanfaatkan situasi damai ini untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak terjadinya perang sebelumnya. Ya secara kasar mata kita sudah tahu ini adalah satu strategi yang sangat bodoh sebenarnya. Apapun alasannya untuk membangun, untuk apa, dengan mengosongkan itu kan satu petanda bahwa mereka akan menguasai secara utuh wilayah tersebut. Dan itu sudah dibaca oleh orang-orang Palestina. Maka mereka juga punya prinsip berlawanan dengan rencana itu bahwa satu langkah pun mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah Palestina. Seperti itu kan? Berarti konspirasi tadi Netanyahu untuk menunjukkan kekuasaannya, dia mampu menguasai Palestina, ini sudah dibicarakan dengan Trump berarti konsepnya. Artinya Trump juga berarti mengetahui bahwa Netanyahu ini akan melanggar perjanjian damai ini. Tahu. Sudah diketahui dan sepakati. Ya. Berarti bisa dikatakan ya sebenarnya saudaranya dua orang ini kan. Karena mungkin Trump juga menjamin gak usah takut kalau misalkan di semua negara akan menyalahkan Israel. Ya terbukti kan. Akhirnya Amerika berusaha mengalihkan isu ini. Kalau yang saya lihat ya perang dagang yang muncul dengan sebenarnya bukan perang dagang judulnya. Amerika membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak luar biasa tinggi. Ini kan untuk mengalihkan isu sebenarnya kalau menurut saya. Untuk supaya negara-negara lain tuh tidak fokus lagi kepada kesalahan Israel yang melanggar perjanjian damai ini. Dan ternyata berhasil kan. Banyak masyarakat, banyak negara yang akhirnya memang tidak terlalu mempermasalahkan pelanggaran ini karena disibukkan dengan isu pajak yang cukup tinggi ini. Betul nggak menurut panjenengan? Atau ada analisa lain dari panjenengan melihat kasus ini? Sosok penguasa yang satu dari dulu memanfaatkan kekuasaan negara untuk menekan negara-negara yang mempunyai
banyak sekali negara-negara yang banyak muslimnya itu masih bergantung pada negara. Termasuk Nusantara. Betul. Dengan strategi yang dia keluarkan, itu akan membuat negara-negara yang bergantung kepada negaranya itu akan berpikir ulang untuk menentang. Lewat kejadian Gaza ini. Ya, bukan kejadian. Jadi andai saja terjadi peperangan lagi antara Israel dan Palestina, Ya. secara tidak langsung negara-negara yang mendukung Palestina itu akan berhenti atau mengurangi dukungan, karena lebih fokus dengan strategi tadi, karena masih bergantung dengan barang-barang yang ada di luar negeri sana. Banyak sekali negara-negara yang penduduknya muslim itu masih dikuasai, belum bisa berdiri seutuhnya, termasuk Nusantara. Jadi ketika nanti terjadi peperangan Palestina dengan Israel, tidak banyak negara-negara lain yang pecah. Jadi seperti itu strategi. Harapan mereka seperti itu. Betul. Nah, tapi tadi di awal Panjenengan sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak negara dari pendukung Palestina yang mempersiapkan. Berarti berefek nggak menurut Panjenengan strategi dia? Mempunyai efek yang lumayan besar. Kalau misalkan dibuat persentase dulu sebelum terjadi kebijakan perang dagang ini, pendukung negara yang siap tempur berada di garis tempur membela Palestina, anggaplah 30 negara. Setelah adanya efek dari strategi Trump ini, berapa tersisa dari 30 negara itu seumpama? 50% hanya. Berarti berhasil dong mereka. Berhasil. Tadi juga Panjenengan menyampaikan akan ada lagi pemicu dan tidak lama lagi. Apakah itu benar akan terjadi? Ya, Artinya pemicu itu sama halnya dengan kejadian yang sebelumnya. Israel akan menyerang habis-habisan Palestina atau seperti apa menurut Panjenengan pemicunya itu? pemicunya Hmm, akan sama hmm. seperti kejadian sebelumnya. Jadi akan ada agresi besar-besaran ini. Ya, akan ada serangan-serangan yang lebih aktif dari masa perdamaian. Iya. Sudah banyak pasukan-pasukan yang sudah disimpan di perbatasan, termasuk dengan persenjataan. Gitu.
Alhamdulillah ya. Terima kasih Ki Abdul Muhyi atas kehadirannya dan banyak sekali memberikan kami informasi. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Saya ingin menyeimbangkan data, ya sekalipun dari pihak musuh, ya siapapun goib di sana tetap dia masih di bawah kendali raja kita semua. Beliau masih di bawah naungan Sang Hyang Wicah Nirwana. Kita nanti akan mencoba untuk part berikutnya mencari informasi kekuatan pihak musuh yang tadi panjenengan sampaikan sudah dipersiapkan di perbatasan-perbatasan. Nah, setelah nanti kita melihat peta-peta itu, baru nanti kita akan mengambil tindakan seperti dulu-dulu. Kita juga ingin sama memiliki andil untuk membantu pejuang-pejuang Palestina di sana secara zahir maupun panjenengan sebagai sisi goib. Kami pun ingin ikut memiliki apa ya istilahnya amaliyah yang berkaitan dengan Palestina. Terima kasih sekali sudah hadir di tempat kami dan sekali lagi terima kasih atas informasi yang disampaikan. Ini sangat penting sekali bagi kami untuk mengambil kebijakan langkah juga apa yang harus kami lakukan ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Silahkan panjenengan boleh kembali ke tempat tugasnya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf apabila ada sikap saya yang Sama-sama. semoga kita bisa terus berjuang Amin, amin. membantu mereka yang sedang berjuang di bumi Palestina. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, Saya mohon monggo silahkan. akan bertugas kembali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kembali sinkron. Allah sinkron dengan jasad, energi dan semuanya kembali utuh. Allah. Sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur semuanya, di Megatrust 45 ini kami mencoba masuk kembali ke ranah perang Gaza, Palestina dan Israel karena memang semuanya memiliki benang merah dari keterkaitan dengan dialog kita kemarin dengan sosok yang ada dalam tubuhnya Trump ya. Jadi kita sinkronkan, ternyata memang apa yang dilakukan Trump kemarin, kita informasi dari sosok yang ada dalam tubuhnya semua adalah terkaitan dengan rencana Israel ya. Jadi kenapa kebijakan itu keluar, kenapa dia banyak mengambil kebijakan yang akhirnya sekarang menekan negara-negara. Jadi sebenarnya faktor utamanya Trump melihat bagaimana mencari solusi yang terbaik buat dia untuk mengurangi kekuatan negara-negara yang mendukung Palestina. Dan dia berkeyakinan dengan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak itu bisa mengurangi kekuatan negara-negara pendukung Palestina. Jadi di sini mulai jelas ya, tujuan utama dari semuanya adalah sesuai dengan prinsipnya dia bahwa dia itu ingin tidak suka dengan Muslim ya waktu itu ya prinsipnya. Ya artinya siapapun negara manapun yang mendukung Palestina sebagai simbol Muslim dunia, artinya peperangan abadi. Siapa yang menguasai tanah Palestina dia yang akan menang. Karena memang wilayah yang sangat strategis untuk perkembangan ekonomi dunia ya. Jadi tidak keluar dari frame bahwa apa yang dilakukan saat ini di Amerika sana untuk terfokus ke rencana yang ada di Gaza. Nah nanti part berikutnya kami akan mencoba membahas kekuatan
terbaru dari kita akan mengintip ya, kita cari informasi sebanyak-banyaknya kekuatan yang saat ini dimiliki oleh pihak Israel, negara-negara pendukungnya. Nah, nanti setelah semuanya terbuka, baru kita akan membantu mengambil tindakan dengan cara seperti dulu, berperang lagi ya. Mungkin hanya itu saja dulu untuk part 5 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.